Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi buat kamu semua Bogertop. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, Hayalanu Boker Nifla. Sehingga hari ini kita boleh jalani dengan semangat yang baru, ada sukacita di hati, dan Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam segala karya dan karsa kita. Firman Tuhan kembali menyapa kita semua. Dan sebelum kita membaca firman-Nya, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan bagi kami untuk hari ini. Sebelum kami mengisi hari ini dengan segala aktivitas, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan firman-Mu menjadi motivasi bagi kami untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yeremia, pasalnya yang ke-29 ayat 11 sampai 14. Demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tema kita, Tuhan memberi hari depan penuh harapan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam konteks saat kitab ini dituliskan, bangsa Israel seolah mendapatkan angin segar. Mengapa? Karena kondisi mereka saat itu sungguh amat terpuruk. Bangunan iman yang membuat mereka dulu bangga sebagai umat pilihan, runtuh seiring dengan hancurnya kota Yerusalem, di mana bait Allah yang berdiri megah rata dengan tanah, dan lebih daripada itu, mereka tercabut dari negeri yang disebut tanah perjanjian, lalu dibuang ke Babel. Nah, dalam kondisi seperti ini, sekali lagi, bangsa Israel telah kehilangan harapan, gairah hidup mereka sirna, lalu mereka mendapatkan angin segar dari Mesir. Sang nabi menuliskan suratnya untuk membangkitkan semangat mesianik bahwa apapun keadaan yang terjadi, Tuhan tidak akan membuat bangsa ini binasa. Apapun keadaan yang sedang menimpa mereka, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak dan akan mewujudkan rencananya yang terindah bagi Israel. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang direkam dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 memberi kita beragam didikan, ajaran, dan nasihat yang sangat dahsyat dan luar biasa mengenai berbagai rancangannya yang indah dan sempurna. Melalui firman Tuhan ini kita mendapatkan 3 perkara besar. Pertama, Tuhan mengetahui segala rancangannya. Ingatlah firman ini saudaraku, manusia mereka-reka jalan hidupnya, tetapi jawaban akhir datangnya dari Tuhan. Kalau demikian firman Tuhan,
maka tidak ada satupun rancangan Tuhan mengenai kita yang tidak diketahui olehnya. Segala rancangannya mengenai kita adalah kehendaknya yang sudah ditetapkan dari sejak semula. Kamu akan kuberkati, dan bahkan olehmu segala bangsa di bumi akan beroleh berkat. Demikian yang diikatkan Tuhan dengan Abraham, bapa segala orang beriman. Karena itu hal kedua akan menegaskan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera atau rancangan shalom. Itulah sebabnya saya mau tegaskan bahwa sejatinya kita ini adalah orang-orang yang sangat berbahagia di bumi, karena memiliki Tuhan yang berkenan membuat rancangan damai sejahtera bagi kita. Padahal, siapa sih kita ini? Jujur harus kita akui bahwa sesungguhnya kita ini tidak layak di hadapannya. Kita semua kotor, hina, penuh aib karena dosa. Tak ada secuil pun pada diri kita yang patut kita banggakan di hadapan Tuhan, yang olehnya kita dapat menuntut perkenaannya. Itulah sebabnya Martin Luther mendengungkan motto sola gratia, hanya semata karena anugerahnya oleh iman kepada Tuhan Yesus, kita beroleh perkenaan untuk menerima shalom-Nya. Karena itu saudaraku, jangan pernah memandang hina diri saudara, apalagi memandang hina orang lain. Sebab setiap pribadi termasuk saudara yang percaya kepada Kristus menjadi alamat dari rancangan damai sejahtera ilahi. Karena itu percayalah, imanilah bahwa Tuhan kita yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha ajaib senantiasa merancangkan segala sesuatu yang penuh sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Rancangan sukacita dan damai sejahteranya yang sangat indah dan sempurna berlaku sepanjang masa dan tidak berkesudahan. Rancangannya berlaku turun-temurun dari generasi ke generasi dan dari zaman ke zaman. Rancangan sukacita dan damai sejahteranya yang indah dan sempurna berlangsung dari Alfa sampai Omega. Nah, jika rancangannya adalah shalom, maka inilah yang ketiga. Pada Tuhan tidak ada sedikit pun rancangan kecelakaan. Kalaupun kita harus berhadapan dengan banyak tantangan, kesulitan, bahkan ancaman maut, pandanglah pada Kalvari. Di balik peristiwa Kalvari, kita disadarkan bahwa Tuhan sangat serius pada rencananya untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Tuhan tidak menginginkan kita tergantung di palang terkutuk itu. Tuhan tidak mau maut membinasakan hidup dan masa depan kita. Kalvari menegaskan bahwa Ia sendiri menanggung celah yang sepatutnya kita harus tanggung. Ia rela menerima kenyataan itu agar celaka itu dihindarkannya daripada kita yang menaruh harap kepadanya. Ia mau supaya kita semua dapat mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Sekarang arahkan seluruh hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.